Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kembali lagi kita diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita menyambut kasih Tuhan dengan ucapan syukur dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini, menandai segala kasih-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana di dalamnya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, agar kami bersama-sama boleh memahami akan kebenaran Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hamba-Mu yang Engkau utus ya Tuhan, kiranya Tuhan karuniakan pertolongan sehingga firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam 1 Korintus 3 ayat 10 hingga 23. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua orang sia-sia berlaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca kitab 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-23, dengan tema hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah karunia Tuhan. Karena itu, hidup ini sungguh berharga. Jangan pernah menjalani kehidupan ini sesuka hati kita, tetapi hiduplah senantiasa di dalam tuntunan Kristus. Rasul Paulus melalui pembacaan kita pada hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal yang harus selalu kita sadari. Yang pertama, sebagai orang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka pondasi atau dasar hidup kita adalah Yesus Kristus. Dengan dasar Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan kita secara benar. Kita akan dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan di segala sisi kehidupan kita. Pikiran kita akan terarah pada tujuan yang Tuhan sudah rancangkan. Karena itu, jangan pernah meletakkan dasar hidup yang lain di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan akan menuntun kita untuk selalu menyadari bahwa kita sudah berada di dalam dasar hidup yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus sudah menebus kita dengan penderitaannya di kayu salib. Kini, hidup kita ini adalah miliknya. Jangan biarkan hal-hal yang tidak benar mengisi kehidupan kita. Ayat 16 berkata, kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Sebagai bait Allah, seharusnya hidup kita ini memancarkan kemuliaan Allah. Pikiran, perkataan, dan perbuatan hidup kita. Tetapi untuk selalu memancarkan kemuliaan Allah di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tidaklah mudah. Karena kita akan selalu berhadapan dengan berbagai tantangan dan godaan di dalam dunia ini, bahkan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kita tidak usah khawatir dan takut, karena di dalam firman Tuhan dikatakan, Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah adalah kekuatan kita.
kita akan menghadapi semua godaan-godaan dunia dengan pertolongan Roh Allah. Dan kita akan menjadi pemenang. Karena itu, bersyukurlah senantiasa. Karena hidup kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah. Biarlah kemuliaan Allah selalu nyata di dalamnya. Yang ketiga, orang percaya harus selalu rendah hati. Karena hikmat Tuhan selalu menyadarkan kita bahwa semuanya adalah karena kasih karunia. Kita tidak mungkin akan memegahkan diri kita dengan semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita. Karena tuntunan hikmat Tuhan akan selalu mengingatkan kita bahwa apa yang ada di dalam hidup kita ini, semuanya itu adalah titipan daripada Tuhan, kepercayaan daripada Tuhan untuk kita kelola dengan baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan selalu menyadari bahwa semua ini adalah kasih karunia, dan kita akan terpanggil untuk selalu menjadi berkat bagi sesama, agar nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah karunia Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Ingatlah, suatu saat dalam semua cara hidup kita, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita terima, apa yang telah kita perbuat di dalam hidup ini. Karena itu, tetaplah hidup di dalam Kristus. Tuhan mengasihi kita. Selamat berada di Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan Yesus terus menuntun kita untuk memaknai perayaan ini. Amin, firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru Kau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru ku bahagia penuh. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tiada hentinya kami datang bersyukur dan berterima kasih padamu, menandai segala kasih setia-Mu yang senantiasa hadir di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Pada saat ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan juga boleh mengalami tuntunan melalui kebenaran-kebenaran-Mu, melalui firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, agar semua aktivitas rohani yang boleh terwujud pada saat ini, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan membuat iman kami semakin bertumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih dari pagi, siang, hingga pada saat ini kami boleh mengalami terus berkat-berkat Tuhan. Makan dan minum, pemeliharaan, kekuatan, dan semangat. Bahkan di dalam berbagai pergumulan kehidupan seperti sakit penyakit,
kami tetap terkuatkan, tetap yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semangat yang Tuhan selalu karuniakan bagi kami di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan melalui sehati berdoa seperti hari-hari ini. Tuhan, kami datang membawa pergumulan-pergumulan kami, secara khusus segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas maupun juga yang ada di mana saja yang berada di dalam berbagai pergumulan sakit penyakit. Kami mohon kiranya Tuhan melalui jamahan Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat dan menjalani proses pemulihan di rumah, kami berdoa Tuhan memberkati semua obat-obatan, semua perawatan-perawatan yang diberikan, dan biarlah melalui semua itu pemulihan boleh dirasakan, dialami oleh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang saat ini berada di dalam perawatan baik di rumah sakit maupun juga di rumah karena terpapar COVID-19. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau melawat satu persatu, menjamah dengan kuasa-Mu, sehingga boleh mengalami kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Berkatilah upaya pemerintah bersama dengan tenaga medis dalam rangka melaksanakan vaksin COVID, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan juga seluruh program-program pelayanan yang dilaksanakan di dalam jemaat Tuhan, di jemaat Warakas, dan juga ya Tuhan melalui multimedia dalam tayangan live streaming maupun juga sehati di dalam doa, berbagai program-program pelayanan OIG. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik, terutama dalam rangka memperingati hari Paskah ya Tuhan, hari perayaan-perayaan Prapaskah dari waktu ke waktu hingga pada saat ini memasuki dan kami sudah berada di Prapaskah yang kelima. Tuhan menolong kami untuk menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan, sehingga melalui semua itu kami senantiasa disadarkan bahwa sungguh Tuhan mengasihi kami dan telah mengaruniakan hidup kekal kepada kami, dan kami harus selalu berpegang teguh di dalam iman ini. Tuhan yang Maha Kasih, pimpin kami sejauh malam hari ini di dalam istirahat kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru. Dan inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita melalui persekutuan sehati di dalam doa pada saat ini. Kita percaya Tuhan selalu menuntun kita dengan kasih-Nya. Sampai berjumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Shalom.